Oke. Oke, baik. Jadi pertemuan kali ini kita belajar tentang laporan arus kas. Ini adalah materi dari bab 13 ya. Kalian bisa cek dari buku kalian masing-masing. Tujuan untuk mempelajari laporan arus kas, yang pertama kalian nantinya akan ketahui apa itu fungsi dari laporan arus kas itu sendiri. Lalu dalam laporan arus kas itu kan nanti ada 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, kalian akan diajar untuk membedakan yang mana aktivitas-aktivitas yang masuk kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Kemudian juga akan diajarkan cara untuk membuat laporan arus kas tapi dengan menggunakan metode tidak langsung. Adapun kan ada 2 metode ya, ada metode tidak langsung dan metode langsung. Untuk metode langsung nanti akan saya tugaskan untuk kalian setelah saya ajarkan yang tidak langsung. Nanti di buku juga ada yang metode langsung untuk kalian baca dan perhatikan perbedaannya yang mana. Perbedaannya dari sisi mana untuk tidak langsung dan metode langsung. Terus yang terakhir kita akan menganalisa laporan arus kas. Nah, kira-kira map-nya seperti ini untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, mulai dari kegunaannya, klasifikasinya, format, apa itu aktivitas non-kas yang signifikan, dan seterusnya. Ya, serta tahap-tahap untuk menyiapkan laporan arus kas mulai dari aktivitas pertama, yaitu aktivitas operasi, kemudian aktivitas kedua dan ketiga, yaitu aktivitas investasi dan pendanaan. Lalu tahap yang ketiga, yaitu perubahan bersih pada kas, ya. Lalu nanti untuk mengevaluasi perusahaan, mengevaluasi kinerja keuangannya, kita akan menggunakan arus kas bebas. Oke, jadi pertama-tama yang perlu teman-teman pahami terkait kegunaan laporan arus kas. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya kita sudah belajar laporan posisi keuangan. Lalu laporan apa lagi? Ada yang masih ingat jenis-jenis laporan keuangan? Ada? Boleh langsung dijawab. Laporan perubahan modal, Bu. Laporan perubahan modal, apalagi? Laporan laba rugi, Bu. Laporan laba rugi. Masih ada? Masih ada? Oke, itu dulu ya. Nah, jadi tiga pokok atau jenis yang paling sering kita dengar dari laporan keuangan itu mulai laporan posisi keuangan atau lebih sering juga kita dengar dengan istilah neraca, kemudian ada laporan perubahan modal, lalu ada laporan laba rugi ya atau income statement. Dan kalian juga pasti pernah dengar yang namanya laporan arus kas. Cuma selama kita di mata kuliah pengantar, kita belum pernah mengerjakan atau menyusun suatu laporan arus kas gitu ya. Nah, sehingga di sini kita mau menyusun laporan arus kas untuk apa? Nah, supaya kita bisa mengetahui kira-kira nanti di masa mendatang kas yang diperoleh untuk perusahaan itu kira-kira berapa gitu. Lalu kemudian kita bisa tahu dengan sejumlah kas sekian, dengan jumlah kas yang ada, berapa yang bisa digunakan untuk membayar dividen dan kewajiban entitas atau perusahaan. Lalu untuk membedakan laba bersih dan kas bersih yang disediakan. Nah, kadang kan kita mikirnya oh laba bersih itu sudah kas semua, padahal belum tentu. Jadi ini di sini menggunakan laporan arus kas kita mau memisahkan, membedakan yang mana yang sebenarnya merupakan kas dan yang mana yang sebenarnya merupakan laba bersih. Nah, itu kita bisa lihat dari aktivitas operasional nantinya. Lalu juga kita bisa mengetahui transaksi pendanaan dan investasi kas selama periode berjalan. Nah, ini tadi 3 aktivitas utama dalam yang dilaporkan dalam laporan arus kas. Intinya apa yang kita laporkan itu adalah hal-hal yang mengakibatkan terjadinya cash flow ya atau arus kas yang menyebabkan terjadinya arus kas masuk ataupun arus kas keluar. Itu semua yang nanti akan kita laporkan di laporan arus kas. Nah, untuk melaporkan itu kita perlu membagi 3 aktivitas utama. Yang pertama aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi yang tadi ya, dan yang terakhir adalah aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas operasi itu kita ambil
dari data-data yang ada di mana. Nah, untuk aktivitas operasi sekali lagi berkaitan dengan operasional perusahaan. Maka kita akan mengambil item atau data-data akun yang ada di laporan laba rugi ya yang tadi disebutkan oleh teman Tiara ya, oleh teman kalian. Nah, kemudian untuk aktivitas investasi kita akan mengambil item-item dari aset tidak lancar ya, jadi aset-aset tetap gitu yang secara umum nanti akan kita rincikan lagi aktivitas-aktivitas seperti apa, akun-akun seperti apa yang perlu kita melaporkan di aktivitas investasi ini. Sedangkan untuk aktivitas pendanaan itu terdiri dari item-item ekuitas ya, modal gitu ya, anak-anaknya modal dan kewajiban atau liabilitas jangka panjang atau liabilitas tidak lancar. Oke. Nah, ini ringkasannya di buku Anda juga ada ya, teman-teman mahasiswa. Di buku Anda ada di halaman 195 ya. Oke, karena ini merupakan buku terjemahan, PowerPoint-nya pun dari terjemahan, maka ya seperti ini. Jadi untuk arus kas dari aktivitas operasi itu kan diambil dari item-item yang ada di income statement atau di laporan laba rugi. Nah, berkaitan dengan arus kas masuk, apa-apa yang perlu dilaporkan sebagai penambahan kas. Yang pertama itu dari penjualan barang atau jasa. Ya, from sale of goods or services. Yang kedua itu dari bunga dan dividen yang diterima, ya, dari bunga dan dividen yang diterima. Sedangkan apa yang menyebabkan cash outflows atau kas keluar itu adalah pembayaran persediaan kepada pemasok. Jadi ketika kita membeli persediaan, kita akan membayarkannya kepada supplier. Kemudian pembayaran gaji karyawan, ya, kemudian pembayaran pajak kepada pemerintah, kemudian pembayaran bunga ya kepada kreditur kita, misalnya bank, ya, kemudian pembayaran beban lain-lainnya. Itu untuk operating activities atau aktivitas operasi. Sedangkan untuk aktivitas investasi kita namanya investasi ya, jadi itu yang berkaitan dengan perolehan ataupun pelepasan aset tetap ya. Jadi sering kan kalian mendengar iya nih kantor ini sedang berinvestasi di perusahaan lain. Ya, dengan cara apa? Dengan misalnya membeli apa ya? Membeli bangunan atau membeli hak cipta dan seterusnya kayak gitu. Jadi itu yang disebut dengan investasi. Nah, sehingga arus kas masuk dari kegiatan investasi ini adalah ketika kita menjual properti ya PPE, property plant and equipment ya, properti pabrik dan peralatan. Kemudian ketika kita menjual surat utang ya, obligasi yang kita miliki kalau kita jual maka akan mendapatkan pemasukan kas. Kemudian juga dari penerimaan pembayaran pokok utang. Jadi kalau ada from collection of principal on loans to other entities. Lalu kalau kas keluarnya itu pembelian properti kalau kita membeli, kemudian membeli investasi dalam bentuk surat berharga atau sekuritas, dan ketika kita memberikan pinjaman kepada orang lain atau entitas lain. Itu untuk investing activities. Nah, berikutnya financing activities itu adalah perubahan pada liabilitas tidak lancar dan ekuitas ya, tadi sudah disampaikan di awal. Sehingga untuk arus kas masuknya untuk financing itu adalah dari penjualan saham biasa ya, ketika perusahaan kita menjual saham maka kita akan mendapatkan kas masuk. Kemudian dari penerbitan utang jangka panjang, ketika kita menerbitkan ketika kita menerbitkan utang jangka panjang, kita akan mendapatkan juga arus kas masuk dari si pembeli surat utang jangka panjang tersebut. Lalu kas keluarnya itu terjadi ketika perusahaan membayarkan dividen kepada pemegang saham dan ketika ada pelunasan utang jangka panjang atau pembelian kembali saham biasa atau saham treasury. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya lewati ya. Kalau sudah, saya lanjutkan.
Nah, ini bisa kalian lihat di buku kalian ya. Ini hanya jenis-jenis arus kas, saya lewati dulu. Nah, yang saya mau jelaskan berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan aktivitas non kas yang signifikan. Artinya dia tidak mengakibatkan kas keluar maupun kas masuk ya. Jadi dia non kas, tetapi aktivitas tersebut mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan. Nah, contohnya penerbitan langsung saham biasa untuk membeli aset. Jadi kadang kan untuk beli aset tertentu perusahaan tidak membeli secara tunai, tetapi perusahaan mengganti dengan menerbitkan saham kepada si penjual aset. Jadi dia memberikan saham kepada si penjual aset tersebut. Atau misalnya melakukan konversi obligasi menjadi saham biasa. Atau misalnya penerbitan langsung utang untuk membeli aset dan pertukaran aset tetap. Nah, aktivitas-aktivitas ini kan tidak mengakibatkan kas masuk ataupun kas keluar, sehingga perusahaan akan melaporkan aktivitas ini pada catatan atau laporan yang terpisah. Ya, biasanya ada di catatan atas laporan keuangan. Jadi hanya untuk melengkapi laporan keuangan. Oke, nah ini susunannya kalau nanti kita sajikan dalam format laporan arus kas, baik secara langsung maupun tidak langsung ya, selalu dimulai dengan aktivitas operasi, lalu ada aktivitas investasi, dan ada aktivitas pendanaan. Kira-kira seperti ini bentuknya, nanti ini ada di buku kalian juga dalam bahasa Indonesia, bisa dilihat di halaman 197. Ya, coba bisa sambil dibanding-bandingkan. Oke, jadi setiap aktivitas nanti akan dipisahkan masing-masing ya. Lalu nanti kita juga akan belajar langkah-langkah untuk mengisinya. Oke, akan dipisahkan masing-masing. Terus nanti di akhir akan ada ini cash at end of period atau kas di akhir tahun. Kas di akhir tahun. Nah, jumlah kas di akhir tahun itu nantinya harus sama dengan jumlah kas yang ada di laporan posisi keuangan atau di neraca, ya. Jadi itu nanti harus sama. Nah, untuk untuk mengecek apakah laporan arus kas kita sudah betul atau belum, kita nanti akan melihat jumlah kesesuaian antara jumlah kas at the end of period yang ada di statement of cash flow ini atau di laporan arus kas ini, itu nanti akan sama dengan jumlah kas yang ada di laporan posisi keuangan atau bahasa lainnya neraca. Oke, nah ini adalah contoh cara mengidentifikasi, contoh soal untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas tertentu itu masuk di klasifikasi yang mana, apakah operasi, investasi, atau pendanaan. Jadi ini ada juga sih di buku Anda halaman 198. Ini boleh sambil dilihat dulu, lihat ya sesuai dengan yang tadi sudah kita bahas, bahwa untuk operasi itu ya adalah semua aktivitas-aktivitas yang ada kaitannya dengan kas masuk kas keluar yang ada di laporan laba rugi atau income statement. Oke, nah makanya untuk contoh soal ini lihat nomor 4 dan 5. Nomor 4 itu kan kita membayar gaji ya. Nah, artinya terjadi atau dicatat pada beban gaji dan kas gitu kan ya kalau kita jurnal. Nah, beban gaji itu kan selalu adanya di laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi kan isinya singkat saja sebenarnya. Klasifikasinya hanya ada 2, yaitu pendapatan perusahaan ya dikurangi dengan semua beban-beban yang ada. Nah, sehingga kalau ada pembayaran upah atau gaji maka akan masuk di laba rugi ya. Nah, begitupun yang nomor 5, menagihkan kas. Artinya kita akan memperoleh pendapatan dari jasa yang sudah kita berikan, maka itu juga masuk di aktivitas operasi. Gitu. Sedangkan nomor 1, menerbitkan 100.000 saham. Kalau kita menerbitkan saham, otomatis akan menambah nilai ekuitas kita, ya kan, modal. Tapi di satu sisi juga kita akan mendapatkan kas dari saham yang diterbitkan tersebut. Jadi ini masuk di aktivitas pendanaan. Nah, meminjam artinya ini termasuk liabilitas. Ingat ya,
yang masuk di pendanaan adalah yang berkaitan dengan ekuitas dan kewajiban tidak lancar atau kewajiban jangka panjang. Nah, jadi kalau kita minjam di bank, otomatis kita akan menimbulkan, akan menyebabkan terjadinya terjadinya peningkatan liabilitas kita. Lalu yang ketiga, membeli 2 semi-trailer trucks. Jadi ini adalah berkaitan dengan pembelian aset tetap. Pembelian aset tetap. Jadi aset tetap atau aset tidak lancar. Nah, yang dibahas di aktivitas investasi ya yang perlu masuk, yang termasuk dalam aktivitas investasi itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan pemerolehan ataupun pelepasan ya penjualan aset tetap seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mulai ya untuk menyiapkan laporan arus kas. Ini semuanya dari buku, teman-teman bisa sambil lihat bukunya, silahkan. Nah, ada 3 sumber informasi utama untuk kita menyiapkan laporan arus kas. Seperti tadi sudah saya sampaikan, untuk laporan aktivitas operasi itu akan kita dapatkan dari laporan laba rugi, ya. Lihat ada laporan laba rugi. Sedangkan untuk aktivitas investasi dan pendanaan, nah, kalau investasi kita akan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pemerolehan aset tetap, sedangkan pendanaan hal-hal yang berkaitan dengan liabilitas dan ekuitas. Nah, di mana aset, liabilitas, dan ekuitas itu semuanya akan ada di laporan posisi keuangan. Ya, jadi kita butuh 2 laporan utama ini, serta kita butuh adanya informasi-informasi tambahan yang biasanya diberikan oleh perusahaan. Oke? Nah, 3 tahap utama. Yang pertama, menentukan kas bersih yang disediakan atau yang digunakan melalui aktivitas operasi. Dengan cara melalui aktivitas operasi. Dengan cara kita harus mengkonversi laba bersih dari yang biasanya kita pakai basis accrual menjadi basis kas. Ibu izin ke toilet. Oke. Nah, sehingga untuk tahap yang pertama ini tidak hanya melibatkan analisa untuk laporan laba rugi, ya, walaupun kita bicara operasi, tapi tidak selalu hanya informasi yang ada di laporan laba rugi, tetapi juga kita harus menganalisa informasi yang ada di laporan posisi keuangan dan jika ada informasi-informasi tambahan. Oke. Lalu tahap yang kedua, kita harus menganalisa perubahan di aset non-kas dan akun kewajiban dan mencatatnya sebagai aktivitas investasi dan pendanaan. Atau kalau memang tidak ada hubungannya atau tidak mengakibatkan adanya kas masuk atau kas keluar, maka kita harus ungkapkan transaksi tersebut sebagai transaksi non-kas. Nanti lihat contohnya biar paham. Yang ketiga, kita harus membandingkan perubahan bersih di kas pada laporan arus kas dengan perubahan arus kas yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan untuk memastikan jumlah yang benar, jumlah yang disetujui itu apakah sudah sesuai atau belum. Oke. Nah, memang di prakteknya lebih banyak perusahaan menggunakan metode tidak langsung, ya, karena ya alasannya ini lebih mudah, kemudian cuman ya kita fokus sajalah pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Oke. Ini oke. Sebentar, sebalik ya. Waduh. Sebentar ya. Sebentar. Saya pause dulu record. Oke, ini adalah contoh soal ya, contoh kasus. Kalian bisa lihat di buku kalian sama halaman 200 dan 201. Jadi di kasus tersebut Anda diberikan 2 laporan keuangan, 2 jenis maksud saya. Yang pertama laporan, kalau di buku kalian ada laporan posisi keuangan komparatif, ya. Jadi komparatif artinya dia menyajikan data di tahun, misalnya tahun sekarang 2014 dan tahun yang lalu 2013, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan komparatif. Dan disajikan juga laporan laba rugi.
Oke, jadi laporan laba ruginya ini yang ada di layar Anda saat ini sama semua ya. Ini hanya dalam bahasa Inggris. Ada pendapatan penjualan 507.000, kemudian ada beban pokok penjualan, kemudian beban penyusutan, kerugian dan seterusnya. Nah, ini sambil buka buku ya, tolong yang punya buku karena saya agak sulit untuk bolak-balik ke slide sebelumnya. Karena ini dari web langsung. Oke, ini untuk laporan laba ruginya atau income statement-nya. Sedangkan untuk laporan posisi keuangan atau statement of financial position hanya beda tahun aja ya, sama angkanya dan keadaannya juga sama. Jadi misalnya mulai dari aset tidak lancar atau aset tetap. Jadi di sini mereka menyajikan aset tetap dulu baru aset lancarnya. Jadi ini property, plant and equipment itu adalah aset tetap atau aset tidak lancarnya. Nah, kemudian ada cash, beban dibayar di muka itu sebagai current asetnya. Ya, dengan angka sebagai berikut juga disajikan equity dulu, lalu liabilitas jangka panjangnya non current dan liabilitas lancarnya. Oke, jadi seperti itu disajikan oleh perusahaan computer services company ini. Nah, kemudian selain dua laporan ini, Anda juga diberikan informasi tambahan. Nah, mungkin untuk informasi tambahannya sedikit berbeda ya. Bentar. Kalau di buku Anda beban penyusutan. Ada beban penyusutan? Terdiri dari 6.000 untuk bangunan dan 3.000 untuk peralatan. Nggak ada ya, beda ya. Kemudian perusahaan menjual peralatan, nah ini sama. Menjual peralatan dengan nilai buku. Kemudian perusahaan menerbitkan obligasi jangka panjang dengan nilai 110.000, ini sama. Kemudian perusahaan membeli bangunan, ini juga sama. Perusahaan menerbitkan saham biasa, ini hanya bertukar saja ya posisinya nomor 1 dan nomor 6. Oke, buat yang punya buku silakan di-compare, sama ini datanya, hanya ditukar. Kalau di buku Anda nomor 1 itu ialah biaya depresiasi sebesar 6.000 untuk bangunan atau gedung dan 3.000 untuk peralatan. Nah, kalau di sini kan nomor satunya perusahaan mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 29.000. Oke, jadi sama ya datanya ya. Nah, berdasarkan 3 data ini, Anda diminta untuk membuat laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Sesuai dengan langkah yang sudah diajarkan tadi, kita harus mulai dari tahap yang pertama, yaitu operating activities. Dengan cara menentukan kas bersih yang disediakan atau digunakan oleh aktivitas operasi dengan mengkonversi laba bersih dari basis accrual menjadi basis kas. Caranya gimana, Bu? Oke, cara yang pertama, kita harus lakukan dulu penyesuaian ke laporan laba rugi. Oke, caranya dengan 1, tambahkan kembali biaya non-kas, seperti biaya depresiasi dan amortisasi. Tambahkan kembali biaya non-kas. Oke, buka buku Anda, silahkan. Halaman 201 dan 202. Di 202 itu adalah langkah-langkah untuk mengerjakan soal yang sedang kita bahas ini. Oke, jadi Anda harus menambahkan kembali. Jadi contoh nih, di sebelumnya laba netonya kan adalah 145.000. Nah, kalau kita mau melakukan penyesuaian umum ke laba atau rugi bersih, maka kita harus menyesuaikan dengan pertama-tama menambahkan beban penyusutan. Beban penyusutan itu adalah biaya non-kas. Kenapa disebut biaya non-kas? Karena ingat ya bahwa ketika ada aset tetap yang menyusut ya atau didepresiasi, itu kita tidak mengeluarkan kas. Ya, tetapi hanya mengakui bahwa terjadi penyusutan ya sampai nilainya nanti menjadi nilai residu atau nilai sisa. Jadi hanya penurunan atau pengurangan nilai aset tetap itu. Sehingga ya biaya depresiasi itu sebenarnya bukan biaya kas. Dia tidak mengakibatkan terjadinya perubahan kas. Oke, makanya kita perlu tambahkan kembali supaya
Lihat halaman 202, kas netonya menjadi bertambah sebesar 154.000. Langkah kedua, kurangi keuntungan. Dan jadi kalau untung dikurangi, tapi kalau rugi ditambahkan. Mengurangi keuntungan dan menambah kerugian yang dihasilkan dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jadi kalau misalnya ada aktivitas investasi dan pendanaan, misalnya kita menjual aset tetap. Oke, itu kan kalau penjualan aset tetap itu kan dari aktivitas investasi, ya kan? Karena tadinya kita punya aset tetap lalu kita jual. Nah, kalau kita jual lalu kita mendapatkan keuntungan, maka nilai keuntungan itu harus mengurangi kas yang ada di operating activities. Oke? Tapi kalau kita mendapatkan kerugian, sebaliknya kita harus menambahkan nilai tersebut. Lalu yang terakhir, analisa perubahan aset dan kewajiban lancar non-kas. Oke. Nah, ini ya, ini di buku Anda seperti ini halaman 202. Oke, jadi ditambahkan dengan depresiasi. Ya. Nih, walaupun biaya depresiasi mengurangi laba bersih, tetapi biaya depresiasi itu tidak mengurangi kas. Sehingga kita perlu perbaiki nih kas yang terjadi yang merupakan aktivitas operasi. Lalu yang berikutnya, nah tadi di laporan laba rugi, kalau kalian lihat kembali di buku kalian, ya saya bilang buku aja ya, nanti ini kan PowerPoint-nya juga, link-nya juga akan saya share. Nah kalau kalian lihat kembali di buku kalian, di laporan laba rugi itu ada kerugian atas pelepasan aset tetap. Loh, kenapa Bu? Sudah benar kan kalau kita jual aset tetap, ada keuntungan atau kerugian, itu kita harus laporkan di laporan laba rugi. Sudah betul, tetapi ini kan kita mau mencari berapa nilai kas yang benar, ya, berapa nilai kas yang seharusnya yang boleh yang betul-betul mempengaruhi kas gitulah. Nah, kalau kita rugi, maka kita harus menambahkan di arus kas dari aktivitas operasi. Oke, hasilnya kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi saat ini adalah 157.000. Setelah itu kita harus menganalisa ada atau tidak adanya perubahan pada akun aset lancar non-kas. Nah, saat saldo piutang usaha menurun, lihat di mana ini Bu? Lihat di laporan posisi keuangan. Ya, aset lancar tapi non-kas. Lihat aset lancar non-kas yang mana? Oh, aset lancar itu terdiri dari beban dibayar di muka, persediaan, dan piutang usaha, Bu. Sama kas. Oke. Di laporan laporan posisi keuangan yang aset lancar yang bukan kas artinya beban dibayar di muka, persediaan, dan piutang usaha. Nah, pertama kita lihat dulu piutang usaha, terjadi penurunan piutang usaha. Saya mau tanya, kalau piutang usaha menurun artinya kas yang diterima lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak, Bu. Lebih banyak, Bu. Oke, karena karena dibayar hutangnya tuh, Bu, makanya kasnya bertambah. Oke, tapi ya betul tuh ya, jadi lebih banyak. Nah, artinya penerimaan kas yang lebih tinggi ini kan berdasarkan basis akrual sesuai yang selama ini kita kerjakan. Nah, karena itu perusahaan nantinya harus menambahkan ke laba bersih jumlah penurunan di piutang usaha. Oke, tapi ini kita tidak Kalian lihat di halaman 204 ya. Jadi ini nantinya akan menambah kas ya, akan menambah arus kas pada aktivitas operasi. Akan menambah arus kas pada aktivitas operasi. Oke. Lalu untuk yang berikutnya setelah ini ya, ini ya. Decrease in accounts receivable, penurunan pada piutang usaha. Nah, kalau terjadi penurunan artinya ada penambahan kas. Oke. Berikutnya ada perubahan pada persediaan. Saldo persediaannya meningkat. Kalau persediaan kita meningkat, artinya
Bagaimana kira-kira? Kas kita kira-kira bertambah atau berkurang? Logikanya kalau tambah banyak persediaan, artinya tambah banyak kas, atau ketika kita memperoleh persediaan itu apakah kas kita semakin banyak atau kas kita semakin sedikit? Kalau kita Semakin beli sedikit, Bu. semakin sedikit. Sedikit, Bu. Oke, jadi di sini nantinya akan mengurangi arus kas dari aktivitas operasi. Lalu yang berikutnya, perubahan yang lainnya itu ada di perubahan pada biaya dibayar di muka. Nah, biaya dibayar di muka itu yang mana? Yang kayak misalnya sewa dibayar di muka, kemudian asuransi dibayar di muka gitu ya. Semoga masih pada ingat. Nah, kalau seperti ini artinya kas kita juga akan lebih sedikit. Oke, jadi untuk aktivitas operasi kira-kira seperti ini. Jadi net cash yang disediakan atau kas bersih yang disediakan dari aktivitas operasi ialah 158.000. Oke, ini baru satu aktivitas, Bu. Iya, betul. Masih ada 2 aktivitas lainnya. Artinya ini udah selesai, belum selesai. Ya, baru selesai untuk aktivitas operasi. Oke, nah memang perlu analisa yang paling panjang sih kalau kita baca di buku juga itu adalah yang ada di aktivitas operasi. Kenapa? Karena sumbernya tidak hanya dari satu laporan keuangan, satu jenis laporan, misalnya hanya laporan laba rugi saja, tetapi juga dari laporan posisi keuangan komparatif serta adanya informasi-informasi tambahan. Oke, jadi betul-betul harus dianalisa semua. Oke, oh masih ada ya? Sorry, masih ada satu lagi ya. Setelah itu masih ada perubahan pada liabilitas lancar. Sorry, masih ada perubahan pada liabilitas lancar. Kalian kalau seperti ini tinggal lihat saja di laporan posisi keuangan komparatifnya. Untuk liabilitas lancar itu ada 2, ada utang usaha dan pajak penghasilan terutang. Ya, jadi ada utang usaha dan pajak penghasilan. Nah, untuk utang usaha kan terjadi peningkatan. Kalau terjadi peningkatan, artinya itu nanti bisa kalian baca di halaman 205. Utang usaha mengalami kenaikan sebesar 16.000 selama satu periode. Hal tersebut berarti bahwa perusahaan menerima barang lebih banyak dari yang sebenarnya telah dibayarkan sebesar 16.000. Untuk menyesuaikan nilai laba neto sehingga menghasilkan nilai kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi, perusahaan menambahkan kenaikan nilai utang usaha sebesar 16.000 ke nilai laba neto. Oke, sedangkan kalau ada penurunan pada utang pajak penghasilan itu nanti akan mengurangi kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Jadi ini baru selesai ya aktivitas operasinya, jumlahnya adalah 172.000. Itu baru aktivitas operasi. Nah, mudahnya seperti ini. Ada di buku halaman 206, ada ringkasannya. Ya, jadi memang untuk laporan arus kas sedikit lebih ribet karena kita harus betul-betul menganalisa dan kadang orang menghafal kira-kira efeknya untuk arus kas itu apakah akan menambah atau akan mengurangi ya gitu. Jadi ini boleh nanti sambil dibaca sambil juga berlatih. Lalu untuk aktivitas yang kedua itu aktivitas investasi, lalu nanti yang ketiga itu adalah aktivitas pendanaan. Gitu. Jadi untuk aktivitas investasi langkah-langkahnya adalah lihat buku Anda. Langkahnya kan kita harus menganalisa perubahan pada akun aset dan liabilitas tidak lancar serta mencatatnya pada bagian aktivitas investasi. Bagian investasi dan pendanaan atau diungkapkan sebagai transaksi non-kas. Oke, kita mulai dulu dengan menganalisa aset-aset tidak lancar. Dimulai dari tanah ya, aset tidak lancar yang pertama adalah tanah. Disampaikan bahwa akun tanah itu baik ada informasinya di laporan posisi keuangan, juga ada di informasi tambahan. Perusahaan melakukan pembelian atas tanah senilai 110.000 dengan menerbitkan obligasi jangka panjang. Nah, penerbitan obligasi ini tidak secara langsung mempengaruhi kas, ya kan? Tidak ada kas masuk maupun kas keluar. Tetapi transaksi tersebut merupakan transaksi investasi, ya, karena kita membeli tanah
dan pendanaan non-kas yang besar yang pantas untuk dilakukan pengungkapan pada bagian terpisah. Nah, pengungkapannya seperti ini. Jadi untuk transaksi ini ya tidak perlu kita masukkan di laporan arus kas. Kenapa? Karena tidak melibatkan terjadinya pengeluaran ataupun peningkatan kas, gitu ya. Tapi nanti perlu kita laporkan pada laporan lainnya, misalnya pada catatan atas laporan keuangan. Gitu. Lalu yang berikutnya ada kenaikan pada bangunan. Oke. Oke, ini langsung di ini ya. Kita lihat pembahasannya di buku ya. Nah, ada kenaikan pada nilai bangunan, di mana pada informasi tambahan disampaikan bahwa perusahaan ini memperoleh sebuah bangunan dengan nilai 120.000 secara tunai. Artinya dia beli secara tunai mengakibatkan terjadinya arus kas keluar, gitu ya. Nah, sehingga kita akan kalau arus kas keluar otomatis kita akan mengurangi nilai kas, gitu ya. Cash flows yang pertama from investing activities ada purchase of building atau pembelian bangunan, gitu ya. Lalu kemudian ada juga untuk peralatan juga ada perubahan di mana karena memang terjadi pembelian peralatan. Akun peralatan mengalami kenaikan nilai sebesar 17.000 di mana informasi tambahan menjelaskan bahwa kenaikan tersebut merupakan hasil dari dua transaksi. Transaksi pertama pembelian peralatan sebesar 25.000 dan transaksi kedua adalah penjualan peralatan sebesar 4.000 pada biaya perolehan 8.000. Nah, kedua transaksi tersebut merupakan aktivitas investasi. Perusahaan harus memperlakukan kedua transaksi tersebut tapi secara terpisah. Terpisahnya gimana? Terpisahnya kita pisahkan yang 25.000 ini sebagai khusus untuk pembelian peralatan yang baru, dan yang kedua kita pisahkan 4.000 ini menjadi kerugian dari penjualan peralatan, ya, pelepasan aset tetap, ya, sebesar 4.000. Sehingga ini adalah kas neto yang diterima dari atau yang digunakan untuk aktivitas investasi. Lihat buku Anda halaman 209. Lalu yang terakhir ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Kita harus menganalisa hal-hal yang terjadi di bagian ekuitas, ya, di mana ada penerbitan saham biasa. Penerbitan saham biasa sebesar 20.000 itu nanti akan meningkatkan arus kasnya. Lalu ada pembayaran dividen kas. Kalau pembayaran dividen kas itu nanti akan mengurangi kas netonya. Sehingga totalnya kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar minus 9.000 ya. Jadi di sini dikasih minus. Nah, total peningkatan kas ya, kenaikan kas neto itu adalah 22.000. Ini diperoleh dari 172.000 kurang 141 kurang 9.000. Nah, bagaimana kalau misalnya di sini Bu positif, artinya misalnya nggak ada purchase of building, nggak ada purchase of equipment gitu ya misalnya, atau misalnya nilai penjualannya cukup besar, nilai pelepasannya cukup besar. Ya kalau positif ditambah ya, jadi 172.000 tambah misalnya 100.000, di sini misalnya 20.000 tambah 20.000 gitu ya. Jadi dikondisikan dengan keadaannya cash flow masing-masing activities. Lalu dapat net increase in cash ya, total peningkatan kasnya adalah 22.000, itu nanti harus Anda tambahkan dengan kas pada awal periode gitu ya, atau saldo awal kas itu diperoleh dari mana? Silahkan Anda tinggal lihat di laporan posisi keuangannya. Tinggal lihat di laporan posisi keuangan bagian kas tapi yang tahun sebelumnya. Tahun 2000, kalau di buku di tahun 2013. Nah, setelah itu Anda tambah, hasilnya nanti harus sama dengan 55.000. Oke, sama dengan nilai kas yang ada di tahun 2014. Oke, di laporan posisi keuangan komparatif. Lalu yang bagian bawah, yang merah ini, itu adalah disclosure atau hanya pengungkapan dari aktivitas investasi tapi yang non-kas.
dia berinvestasi tapi tidak mengeluarkan kas. Itu kita harus tetap ungkapkan, taruh di bawah aja tidak apa-apa. Ya, itu diperoleh dari penerbitan utang obligasi untuk membeli tanah yang tadi, ya kan? Jadi kan kalau kita lihat di atas ini kan ada aktivitas investasi, bukan hanya beli building, bukan hanya beli equipment, tapi juga kita beli land atau tanah, gitu kan ya. Nah, tapi karena beli tanahnya itu tidak pakai uang tunai, maka tidak boleh kita masukkan di yang bagian sini, tapi harus kita disclose atau kita ungkapkan di bawah sini bahwa ada transaksi non kas. Oke, ini kebalik kayaknya dia. Ya. Jadi seperti ini laporan arus kas lengkapnya. Di halaman, sorry. Ketutup. Oke, saya tak pause dulu. Oke, sorry. Jadi memang agak sedikit lebih panjang cara penyusunannya, tetapi sebenarnya ya sama dengan laporan-laporan lainnya, kayak misalnya laporan posisi keuangan, misalnya laporan laba rugi. Nah, kalau kita sudah ketemu dengan data-data yang kompleks, yang banyak, itu juga pasti membutuhkan analisa-analisa seperti ini. Nah, untuk laporan arus kas memang untuk tingkat pengantar atau basic itu tidak perlu terlalu panjang ya, soal-soalnya juga tidak terlalu kompleks. Yang penting Anda sambil praktek saja, misalnya hal-hal apa yang perlu dimasukkan di operasi, aktivitas investasi dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini masih partial statement. Nah, ini ya, ini yang di buku Anda halaman 209. Oke. Jadi perlu selalu dianalisa. Nah, latihannya nanti kan tetap buka buku, jadi tidak masalah ya. Bisa sambil dilihat contohnya seperti apa. Oke. Tidak ada pertanyaan kah? Oke. Jika ada langsung aja saya di-cut ya. Nah, ini yang materi terakhirnya untuk menggunakan arus kas untuk mengevaluasi perusahaan. Ya, jadi arus kas bebas itu kan seperti ini ya, kas yang disediakan oleh aktivitas operasi dikurangi dengan capital expenditures atau pengeluaran modal dan dikurangi dengan pembayaran dividen kas gitu. Nah, arus kas bebas ini menggambarkan kas yang masih tersisa atau tersedia dari operasi setelah adanya penyesuaian untuk pengeluaran modal dan untuk pembayaran dividen. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, di sini ada statement of cash flow-nya. Jadi ada contoh laporan arus kas dari suatu perusahaan di mana kita bisa menganalisa dari sini bahwa kas bebasnya itu adalah 4.189 ya, total arus kas dari operasi perusahaan dikurangi dengan pengeluaran modal itu untuk pembelian aset tetap ya, dan dikurangi dengan pembayaran dividen, maka arus kas bebasnya adalah 307. Oke. Habis sih slide saya. Selebihnya ini lampiran. Ini cara untuk menyiapkan laporan arus kas metode tidak langsung dengan menggunakan atau menyiapkan kertas kerja. Nanti boleh sambil dibaca-baca di buku Anda. Ini sama dengan yang ada di buku Anda. Buku Anda bedanya bahasa Indonesia. Ini hanya diekstrak dari buku bahasa Inggris, buku aslinya ya. Lalu, nah ini untuk metode langsung. Nanti Anda harus menganalisa apa perbedaan laporan arus kas metode tidak langsung dengan metode langsung. Kalau tadi di awal sudah disampaikan bahwa kenapa banyak perusahaan lebih memilih metode tidak langsung, ya salah satu alasannya karena lebih mudah. Gitu, artinya ini tidak lebih mudah gitu ya. Nah, nanti coba tolong dilihat apa perbedaannya. Oke, itu saja materi saya hari ini. Silahkan jika ada pertanyaan. Ini saya rekam kok, jadi nanti bisa saya upload dan teman-teman bisa cek kembali untuk penjelasannya.